Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Gasan Sakafi Hanif Dan saya Emmanuel Endi dalam acara Kelabat Info Malang Raya. Pemirsa, Arema adalah salah satu klub sepak bola Indonesia yang dijuluki Singo Edan. Lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, kini menjadi klub kebanggaan masyarakat Malang Raya. Namun, di awal tahun 2011 terjadi tarik-menarik kepentingan sehingga terjadi perpecahan yang berujung dualisme pada kubu Arema sendiri. Arema Kronus bertransformasi untuk menjaga eksistensi di sepak bola nasional. Sejak pengelolaan diambil alih PT Pelita Jaya Kronus jelang musim 2013 silam, beberapa perubahan signifikan membuat transformasi nyata di tubuh klub yang bermarkas di Stadion Kanjuruhan. Terkini adalah perubahan PT Persaudaraan Terbatas yang menaungi manajemen Arema Kronus. Terlalu larutnya dualisme klub yang saling klaim PT Arema Indonesia akhirnya membuat Arema Kronus membuat PT baru yang dibentuknya PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia atau disingkat AABBI. CEO Arema Kronus, Iwan Budianto, meyakinkan bahwa perubahan PT bukan lantas menjadikan Arema Kronus sebagai klub baru. Ini adalah langkah untuk menjaga eksistensi. Konflik PT Arema Indonesia di pengadilan akan tetap kami jalani. Tidak ada klub baru, Arema tetap Arema. Demikian penjelasan Iwan Budianto. Perubahan PT ini melengkapi perubahan-perubahan yang dialami Arema dalam beberapa musim terakhir. Sebelumnya juga sudah ada perubahan signifikan yang terjadi di manajemen Singo Edan. Setidaknya ada 3 perubahan besar dalam beberapa musim. Yang pertama, perubahan nama. Yang kedua, perubahan logo. Dan yang terakhir adalah perubahan menjadi Persaudaraan Terbatas. Baik pemirsa, sudah ada rekan kami di salah satu pemukiman masyarakat untuk mengetahui seperti apa respon dari masyarakat terkait dengan dualisme Aremania dan juga Arema Kronus. Kepada saudara dan rekan saya, yaitu Mahmud Hidayat, laporkan langsung di kejadian.
dulu, ingin minta waktunya sebentar, klik. Boleh mas? Nah, sebenarnya kenalan dulu, namanya siapa? Tukin mas. Oh, Tukin, ya. Nah, apa itu asli Malang atau pendatang? Asli Malang mas. Oh, asli Malang, iya. Kita ini dari Brawijaya mas, Universitas Brawijaya, FISIP. Mau wawancara, kita ada penelitian tentang dualisme Arema. Artinya sekarang kan dekat-dekat ini kan ada itu Pak, Arema ada dua kubu, ya kan? Arema Indonesia dan Arema. Menurut Mas sendiri, bagaimana apa yang Mas ketahui tentang dualisme ini yang terjadi pada Arema sekarang? Menurut saya sih Arema Indonesia mas. Arema Indonesia itu dari dulu udah ada. Kalau Arema Kronos itu baru-baru aja mas. Jadi Arema Indonesia itu yang saya tahu. Oh, berarti menurut Mas perpecahan itu seperti apa perpecahan ini? Menurut apa itu peristiwa kejadian ini kayak bagaimana? Oh, kejadian ini sih mas, menurut saya sih ini salahnya Arema Kronos mas. Nah, Arema Kronos itu nyakop Arema Indonesia mas. Bayangin aja mas kalau sampai diduain gitu gimana mas? Iya. Terus selain itu yang Mas ketahui tentang perpecahan ini apa? Oh, yang saya ketahui sih ini ada hubungan politik juga mas sama pemilu-pemilu gitu lah mas. Oh iya. Kalau Mas sendiri berada di posisi Arema Kronos atau Arema Indonesia ataupun netral? Oh, Arema Indonesia mas. Kenapa Mas? Ya dari dulu udah ngefans sih mas sama Arema Indonesia, jadinya ke bawah sampai sekarang mas. Terus selain ngefans, apakah ada apa faktor lain-lain yang menguatkan Mas dukung Arema Indonesia? Ya faktor lain lainnya emang udah keluarga saya ada yang di sana mas. Oh, sudah juga suka Arema gitu. Ada keluarga saya juga pemain bola di sana mas. Oh, memang juga memang Iya. udah dari dulu suka Iya. Arema Indonesia, jadinya terus sudah kekeh di Arema Indonesia. Iya mas. Terus kalau menurut Mas solusinya bagaimana untuk kejadian Arema Indonesia dan Kronos ini agar kedepannya bagaimana? Solusi. Menurut saya sih solusinya gampang-gampang aja mas. Yaitu Liga Arema Indonesia, Arema Kronos itu disuruh satu sama Arema Indonesia, tapi pakai nama Arema Indonesia. Oh, pakai Arema Indonesia. Iya, Seperti Pak. dulu lagi itu. Iya, ya kita juga nggak terima misalnya nyatu gitu, nggak pakai nama Arema Kronos gitu mas. Jadi kan Iya. nggak enak gitu mas. Jadi kayak merubah sejarah gitu Mas. Iya. Nah, Ya udah Mas, terima kasih tentang apa dualisme yang terjadi pada Arema sekarang. Sebelumnya saya minta maaf karena ngerepotin. oh iya mas. Saya Hidayat, terima kasih kembali ke rekan Gasas dan rekan Ima. Terima kasih. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Sebenarnya kenalan namanya siapa? Sultan, Asalnya mana Mas? misalnya Malang. Oh, Malang ya. Sebetulnya ya dulu lahirnya nggak di Malang sih, tapi ya karena sudah lama di Malang ya Arema gitu lah ya. Kalau ditanya ya Arema mas. Ya kita ini sekarang kita dari Universitas Brawijaya FISIP ingin bertanya sedikit-sedikit tentang kendala yang terjadi akhir-akhir ini terhadap Arema, yaitu perpecahan dua kubu, Arema Indonesia dan Arema Kronos. Menurut Mas sendiri termasuk dualisme Arema ini atau perpecahan Arema ini menurut Mas bagaimana? Kalau menurut saya gak usah kayak gini lah mas. Oh, Enak nggak saya, usah. enak. Oh. Nanti kan kayak artis. Oh, Saya sih sebetulnya ya nggak fanatik amat gitu, tapi saya karena ya memang sudah lama di sini tuh tahulah manfaatnya perkembangan Arema yang sekarang itu bagaimana. Ya dulu meskipun
saya juga dulu suka sama Arema Indonesia gitu. Tapi karena sekarang ada Arema Kronus dan kita tidak bisa menafikan kalau memang sekarang banyak sekali perkembangan. Mungkin kalau masnya juga orang Arema pasti masnya juga tahu. Nah seperti di TV sekarang kan juga ada Arema TV. Selain itu juga masnya kalau ada pertandingan, kalau mau berangkat ke Gajayana, mau beli tiket nggak perlu, hanya lewat smartphone aja sudah ada gitu. Jadi ya saya bukan fanatik dan bukan tidak suka Arema Indonesia gitu, tapi ya perpecahan ini sebetulnya tidak perlu lah diperpanjang gitu. Kan kita sekarang sudah tahu manfaatnya Arema Kronus, sekarang sudah move on lah istilahnya seperti itulah Mas sekarang. Iya. Kalau Mas sendiri berada di posisi mana? Apakah Arema Kronus, Arema Indonesia ataukah netral? Saya kalau dibilang netral juga enggak, tapi ya lebih ke Arema Kronus lah gitu, lebih ke Arema Kronus. Kenapa Mas? Saya akui gitu, memang ya gimana ya, Arema Kronus itu sekarang ya itu tadi manfaatnya itu loh Mas. Oh, yang ada Arema TV, Iya. ada aplikasi. Iya. Kalau meskipun dulu dalam sejarah berdirinya Arema, namanya kan Arema Indonesia kan, meskipun seperti itu, ya kita tetap hargai dulu juga itu ada sedikit andil lah Arema Indonesia mendirikan. Tapi kan bagaimana yang terpenting itu kan bagaimana perkembangannya seperti itu. Kalau sekarang memang karena ada PT Kronus yang megang manajemen Arema Kronus, ya kita harus menghormati lah. Seperti masa meskipun ya kayak saya kan nggak suka sama Jokowi gitu ya, meskipun sekarang presidennya Jokowi, masa kita harus tetap sama Pak SBY terus kan nggak bisa. Kita tetap harus menghormati Pak SBY ya, sama seperti itu. Kita sekarang sudah banyak dibantu sama PT Kronus, ya bagaimana lagi, dan kita rasakan seperti itu. Ya kita sedikit ya menghargai adanya Arema Indonesia dulu. Ya kita hargai, tidak mengecampingkan, bukan selamat tinggal Arema Indonesia, bukan. Tapi ya sekarangnya bagaimana gitu lah Mas. Oke. Menurutku seperti itu. Kalau dari Mas sendiri solusi untuk dualisme ini bagaimana? Solusi kedepannya kalau Mas nanti jadi orang penengah dalam kejadian ini. Kalau saya sih ya sebetulnya tidak perlu lah kita fanatik banget. Saya Arema Indonesia, saya Arema Kronus, tidak perlu lah. Ya yang sudah terlanjur di Arema Indonesia ya nggak apa-apa, kalau pengen di Arema Kronus juga nggak apa-apa gitu. Tapi saran saya ya seperti tadi ya, kita sekarang banyak dibantu, terus kemudian bisa kita rasakan manfaatnya Arema Kronus. Ya gitulah, maksudnya solusinya perbedaan itu tidak ya, kalau bisa disatukan ya kita satukan. Yang namanya jargonnya juga kan biasanya dinyanyiannya Arema salam satu jiwa kan, salam satu jiwa ya. Kalau jiwanya bisa disatukan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya kita padukan lah. Kita padukan, ada Arema Indonesia, Arema Kronus, bagaimana kita bisa mengambil di Arema Indonesia itu apa baiknya kita ambil, apa yang bagusnya di Arema Indonesia kita baik. Jadi kan manfaatnya saja, nggak perlu kita fanatik Arema Indonesia, Arema Kronus. Ya itulah, kita ambil manfaatnya. Terima kasih atas pendapatnya, sangat bagus sekali. Sebelumnya saya minta maaf ngerepotin ya. Terima kasih kepada rekan kami Mahmud Hidayat yang telah melaporkan langsung dari lokasi pemukiman masyarakat di Kota Malang terkait dengan pendapat masyarakat mengenai dualisme yang terjadi pada Arema Indonesia dan Arema Kronus. Dari studio Outdoor Visip Universitas Brawijaya, saya Gasan Sakafianif Dan saya Emmanuel Endi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.